Sasuruping sangguang arpa gantosing dalu jroning ratu datan ana kang cinarita amung jalma menungso kang padha gendu rasa gendurasan suwe ora ketemu kowe ning ndi wae to gendu aku kuwi lagi goleki kowe tenanane arep goleki apa aku iku lak wis lulus kuliah aku arep golek pegawean nanging saiki iki pegawean sing paling dadi primadona mung kowe aku kuwi ya dadi ASN utawa PNS wah nek kuwi aku durung matuk sebab apa ASN saiki kuwi nek disawang kowe yo ming titip absen teko tok mengko nyambut gawe ora cetha wah ora cara biyen wis pokoke aku wis geblek banget tekadku supaya aku kepengin dadi PNS wah pancen ora kena dikandani nah sadurunge kowe mengko mlebu dadi ASN utawa PNS kowe kudu ngerti dhisik tugase kewajibane hak lan liya-liyane kula kuwi ayo saiki awake dhewe sowan marang Pak Sekda. Wah, nek ngono ayo aku diatur. Yo, ayo. Pak dan kaki. Assalamualaikum Pak Sek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sapa ya? Kula Raksan. Raksan. Kula Gendu, Pak. Raksan karo Gendu. Kowe candi ya Sandu? Kula lari tebih saking desa, Pak. Nggih, Pak, sowan kula mriki, Pak. Piye? Pun Gendu niki kepengin sanget pengin dados ASN. Kula sampun kula wanti-wanti aja nganti kowe dadi ASN mung mengkone dadi beban negara. Kula saking menika badhe nyuwun seserepan. PNS utawi ASN yang baik itu menurut Bapak yang seperti apa? Jadi profesi atau pekerjaan itu sebenarnya kan banyak, tidak hanya ASN atau aparatur sipil negara. Nah, sekarang ASN itu ada dua, yang namanya PNS dan juga namanya P3K. Kalau PNS itu direkrut dengan cara yang bagus, kemudian tidak ada perjanjian kerja. Tapi kalau yang namanya P3K itu juga rekrutmennya dengan cara yang bagus, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tetapi pekerjaannya dengan perjanjian kerja yang hari ini masih diatur perjanjian kerjanya 5 tahun. Kalau bekerja baik baru nanti akan diperpanjang, kalau tidak baik ya tidak diperpanjang. Itu oh nggih, nggih ngaten Pak. Saya sebagai masyarakat umum itu sering melihat beberapa teman-teman ASN itu banyak yang mengidap penyakit asma. Apa kuwi asma? Asal absen masuk. Lajeng juga ginjal Pak. Apa kuwi ginjal? Gaji minta tinggi, kinerja lamban. Nah, ini tergantung dengan kedisiplinan itu pripun, Pak? Kuwi jenenge wis mengingkari, nek ana sing ASN sing kaya ngono kuwi mengingkari saka niate. Nah, niate awal kuwi kan nglamar gawean. Sing digolek kan gawean. Nah, ASN kuwi orang golek duit, ning goleki gawean lamarane. Nek ora percaya bukaan nanggon surat lamarane. Nah nek ana ASN sing ora apik kuwi berarti ASN kuwi durung memahami core value-nya. Nah, core value ASN itu yang sekarang dinamakan dengan berakhlak. Jenenge berakhlak, berorientasi pelayanan. Jadi kita bekerja itu harus mendahulukan pelayanan kepada masyarakat, karena memang sebenarnya tugas pemerintah itu kan adalah memberikan pelayanan. Kemudian A itu akuntabel.
Jadi apa yang dilakukan ASN kuwi harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi, secara hukum maupun secara politik. Secara politik itu artinya bisa diterima oleh lembaga legislatif, bisa diterima oleh masyarakat. Secara hukum tidak melanggar aturan perundang-undangan tentang hukum. Secara administratif sesuai dengan administrasi yang dipersyaratkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kompeten. Kompeten kuwi artinya ASN ki kudu pinter, kudu memahami tugase, kudu paham fungsine. Kayak mau sing diandhake kowe mau keliru nek teko mung absen nang kantor jagong maca Quran, engko jam 4 absenne terus bali terus nampa gaji. Kuwi jenenge ora kompeten, tur gajine ora barokah. Kuwi ora apik nek kaya ngono kuwi. Asal urat, Pak. Asal masuk terus tidur. Iki sing rapi. Terus selanjutnya sing jenenge harmonis. Harmonis itu membina hubungan baik ke bawah, ke samping maupun ke atas maupun dengan kolega yang lain. Jadi tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak saling sinergi, tetapi saat ini adalah harus saling mengisi, saling menguatkan untuk memberikan layanan yang baik, untuk mewujudkan ASN yang produktif, yang bekerja efektif. Itu Mas sapa ki mau? Gendul rasan ngono. Ada lagi yang namanya loyal. Loyal, taat. Taatnya tentu kepada pimpinan, pada aturan perundang-undangan, ya kan? Tidak melanggar. Loyal ku ora kena loyal kalau person by person, tapi loyal pada jabatan, loyal pada tugas dan tanggung jawab. Jadi dimanapun kita nyambut gawe nang diawaki kerja ya tetap apik, ya kan? Ora tergantung sapa sing dadi atasane, ya kan? Tapi karena tanggung jawab, karena tugas, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian sing selanjutnya jenenge adaptif. Nah, hari ini kan perkembangan masyarakat, perubahan sosial begitu cepat terjadi, teknologi informasi begitu cepat terjadi, perubahannya luar biasa. Oleh karena itu, biar kita tidak menjadi ASN yang gagal, ASN yang ketinggalan, maka kita harus punya sifat adaptif terhadap perubahan lingkungan, perubahan sosial, perubahan teknologi dan sebagainya, sehingga kita akan bisa segera menyesuaikan. Lah biar bisa cepat adaptif, kuncinya piye? Kuncinya kudu kerep sinau, kerep maca, sehingga kita paham apa yang harus kita lakukan. Terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif itu ya bekerja sama dengan yang lain, ya kan? Kemudian tidak kompetitif, tidak saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan, saling mengisi, ya kan? Saling memberikan input, gitu. Yang namanya bekerja sama lah. Gimana caranya agar tugas dan fungsi bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Ngono kuwi ya usaha karo si Gendu. Nggih, Pak. Niki kula nggih krungu-krungu reformasi birokrasi. Nah, niku ingkang sampun dipun lampahi, lajeng menapa sampun tujuanipun tercapai sampai saat ini, Pak? Reformasi birokrasi ini sudah dicanangkan sejak Presiden SBY 2004 sampai dengan hari ini. Beberapa sudah ada kemajuan, tapi tercapai betul belum, ya kan? Kenapa kok belum? Karena memang yang namanya birokrasi itu selalu dinamis, ya kan? Perkembangan pemerintahan juga selalu dinamis, tuntutan masyarakat juga terus berkembang. Oleh karena itu ada yang namanya reformasi birokrasi. Paling tidak menyangkut 8 area reformasi. Ono 8 kelembagaan, ketatalaksanaan, kemudian pengawasan, kemudian kepegawaian, ya kan? Kemudian lagi proses bisnis dan sebagainya itu yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Nah, kula niki cok manggihi lho Pak, kula menawi
jam-jam kantor niku jare lah PNS kedahipun utawi ASN niku lak ngantor nggih Pak. Niku umpami cok ketemu teng pasar Blondo niku kula kedahipun lapor kali sinten niku Pak. Kuwi mbokan kowe ketemu nang pasar kuwi ora ateges PNS agek blonjo, mungkin ndeke lagi ditugaske karo kantor golek kebutuhan kantor. Nanging juga ada kemungkinan PNS yang memang pas jam kantor sengaja mendahulukan kepentingan pribadi. Misalnya tuku sayur, timbang niku tuku sore wis ora uman yuk tuku esuk, iku sing ora bener. Sing bener kuwi nek jam kantor ya ning kantor, nek arep blonjo ya nanti, nek wis bar kantor, atau nek arep makan siang ya nek wis bar jam istirahat kan jam 12 sampai jam 1. Silakan diatur dengan teman-teman yang lain. Ora kok pagi setengah 8 apel pamit sarapan ya kan, jam setengah 10 kayak mlebu kantor, engko jam 12 pamit neh arep makan siang, engko jam 3 kayak mlebu kantor, jam 4 balik. Kuwi ora bener. Nek koyo ngono kuwi jenenge gajine ora barokah. Nek ora barokah ora ndadekke daging nang keluarga. Oh, kados niku nggih enten niku Pak. Ya mungkin masih ada, makane Wonge teko. Iya to, kilometer lagi. Nggih Pak. Pripun? Jadi makane saiki kami pemerintah daerah atas petunjuk Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sedang gencar-gencarkan meningkatkan disiplin ASN, mulai dari disiplin apel, ya kan, disiplin memenuhi jam kerja, kemudian melihat produktivitas kerjanya, kemudian juga disiplin mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Lah nek kowe misale pas neng pasar ketemu ASN sing dolan ya kan, ya ditakoni, "Ibu kayak apa nang kene? Bapak lagi ngapa di sini?" Kalau lagi tugas, mana surat tugasnya? Nek orang surat tugas berarti bisa nanti dilaporkan di Satpol atau di BKD atau lewat lapor bupati. Nanging laporannya kudu sing cetha, aja nek nimbulke fitnah. Oh, nggih Pak. Kita juga harus positif thinking Ya, dulu, harus jangan positif. langsung menjudgment. Ora kena langsung menjudgment kuwi. Jadi ini nanti jadi fitnah, padahal nek ning pasar iki dikongkon karo pimpinan atau ana kepentingan kantor sing golek barang kudune onone ning pasar. Nggih, matur nuwun Pak. Terus ngaten Pak. Sejauh ini niki nggih nganu, triki-triki apa atau kenakalan-kenakalan apa dari para ASN yang sudah ketahuan ini jangan dijadikan contoh tapi pelajaran. Umpami absensi kang mboten leres, mboten beres menggunakan foto orang lain dan sebagainya niku bagaimana Pak cara mengatasi kemudian menindaknya? Kami kan punya alat yang namanya e-presensi. Nah, ya kan? E-presensi itu mengupload foto diri. Nah, memang alat ini belum cukup canggih, masih bisa dilakukan manipulasi. Misalnya yang diupload adalah foto yang ditempel, padahal yang memfoto itu orang lain, dia nggak ada. Nah, ini juga sudah ketahuan dan kami sudah pernah mengumpulkan ASN sing modele ngono kuwi. Kita ingatkan, kita kumpulkan, kita apelkan, kita berikan sanksi disiplin berupa teguran. Nah, kalau masih mengulangi berarti nanti meningkat dari disiplin tingkat rendah ke ringan ke disiplin sedang. Kalau sedang sudah tidak mampu, kita tingkatkan ke disiplin berat. Kalau berat sudah tidak mampu, berarti memang yang bersangkutan kudune wis mundur saka ASN gitu. Niki yang sedang sangat viral di sosmed di mana-mana ya Pak. Soal gaya hidup. Banyak yang sering memamerkan kekayaan atau barang branded pakaian. Saya harap PNS di Wonosobo tidak seperti itu. Tapi yang namanya flexing ini kan lebih ke persepsi lagi Pak. Itu bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat menciduk atau memviralkan PNS yang seperti itu. Jadi PNS kuwi pertama disiplin. Disiplin itu harus dipaksakan. Tapi yang memaksakan harapan saya bukan atasan, tapi memaksakan adalah diri sendiri.
hawa nafsu kita sendiri, ya kan? Kalau kita sudah bisa memaksakan diri untuk disiplin, insya Allah tidak ada pengawasan apapun, kita sudah butuh disiplin. Yang kedua terkait dengan gaya hidup, ya. Memang ASN itu adalah sorotan masyarakat, apalagi sekarang tadi sampaikan kalau kuwi to nek ASN kuwi adalah lapangan kerja atau profesi sing paling diidolakan. Idola mertua Pak. Idola mertua kan. Nah, karena ASN itu adalah profesi yang paling diidolakan, paling orang pengen masuk ASN, maka tentu banyak orang menyoroti ASN. Nah, ASN itu harapan kami adalah tadi dengan berakhlak tadi bisa menjadi contoh utamanya dalam gaya hidup. ASN itu gajinya sudah bisa diukur. Nah, ASN itu harusnya menjadi motor hidup sederhana, pola hidup sederhana. Ya pakaian ya secukupnya lah, yang penting bersih, rapi, tidak kulut, tapi penampilan juga perfect, rambutnya juga ya rapi, ya kan. Kemudian sepatunya ya ada aturannya, hitam, disemir, ya kan. Kemudian hari-hari tertentu sudah ada aturannya, pakai kaki ya pakai kaki dengan atribut yang lengkap. Kemudian kalau hari Selasa lurik ya lurik, Rabu putih ya putih, kemudian Rabu batik, Kamis batik ya pakailah batik, Jumat olahraga, kalau berolahraga pakai olahraga. Jadi hari ini memang masyarakat Wonosobo itu butuh keteladanan tentang pola hidup sederhana. Salah satunya adalah dari para ASN, dan saya berharap para ASN tidak terjebak ke dalam pola hidup yang hegemon. Nah, misalnya ya kan, belum saatnya beli mobil tapi ada tawaran kredit, memaksakan kredit beli mobil. Nah, nanti bisa beli mobil nggak bisa beli bensin, kan nggak bener. Nah, kan begitu. Ya, yang penting saya berharap pada teman-teman semua untuk bisa menjadi pelopor pola hidup sederhana. Utamanya adalah kepada para pimpinan dulu. Ya, pimpinan ini harus memberikan contoh bagaimana kita bisa hidup sederhana. Sederhana tidak berarti pelit. Oh, ngaten niku ya ampun ngantos geden empyak kurang jaga. Wah, yo ambruk nek ngono kuwi ayo karo prihatin dhisik, terus mengko umpamane kowe iso mlebu dadi kowe ora kaget, ora syok kultur. Nah, kabeh terus banyak iki opo kok dituku dipamer. Wah, tundone malah kowe dhewe sing rugi. Wah, iya wah. Matur nuwun sanget niki Pak Sek, matur nuwun sanget Pak Sek. Tundone nek ora iso ngatur pengeluaran, ora iso ngatur pendapatan, mengko ditagihi bank ning ndi. Wah, bank legit wah paling bahaya niku Pak. Yur uripe ora tenang, nyambute gawe ora produktif, yur mengingkari karo sumpah janji ASN. Oh, nggih.